Oke, selamat datang di video tutorial ketiga series pertama. Video ketiga series tutorial pertama. Oke, selanjutnya aku akan membahas mengenai evaluasi fungsi. Nah, tujuan dari evaluasi fungsi di sini adalah kita akan mendapatkan theta fungsi t. Nah, namun untuk mendapatkan theta fungsi t dari fungsi yang seperti ini akan terlalu susah. Kita akan mencari t fungsi theta. Nah, dari T yang fungsi theta itu, kita akan dapatkan, kita seperti di praktikum, itu mengambil T sebagai sumbu Y kan, dan theta sebagai sumbu X. Nah, nanti kita akan dapatkan satu set data seperti ini, TI1 sama dengan ini, dan T2 seperti itu. T1, T2, T2, dan seterusnya, theta 1, theta 2, theta 3, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan theta fungsi T yang bagian ini, kita cukup membalik yang ini menjadi yang T sebagai sumbu X dan yang theta sebagai sumbu Y. Kita cukup membalik itu dan kita akan dapatkan theta fungsi T. Seperti itu. Nah, makanya kita batasnya itu di sini sebagai ke nilai theta tertentu. Dari T yang seperti ini, oke, dengan nilai K itu, nilai sin theta per 2 juga ini, kita memanipulasi menjadi seperti ini. Kenapa kita melakukan manipulasi seperti ini? Karena kita akan mengaitkan dengan T yang di sini. Oke. Sebelah ini. Oke. Batas integralnya di sini adalah dari pi per 2 dan sampai ke eta. Nah, makanya ini kita ubah dari 0 ke pi 2 dan yang satu dari 0 ke eta. Oke. Itu kayak jumlahan vektor biasa, misal kita mau mencari dari pi per 2 ke eta gitu kan. Berarti kita perlu 0 ke pi per 2 dikurangi dengan 0 ke eta gitu. Itu kayak vektor seperti biasanya. Kayak ya mungkin gampangnya bisa dianggap seperti itu ya. Kayak ya luasan ini sama dengan luasan ini dikurangi dengan luasan yang ini gitu misalnya. Nah gitu. Jadi luasan yang ini sama dengan luasan yang warna hijau ini sama dengan luasan yang kotak merah dikurangi luasan yang kotak biru. Ya hitungannya kayak mungkin lebih gambarannya kayak gitu. Nah, ini adalah yang sengaja dibentuk dengan menjadi T. T yang dari sini ya. Ya dari sini. T yang dari sini. Tapi nggak ada 4-nya, jadi ini adalah nilai T per 4. Nilai yang ini adalah ini. Nah, seperti biasa, karena kita suka untuk tidak ada dimensi, maka kita melakukan pembagian jadi tau, dimana tau adalah T per T besar. Makanya yang suku ini, yang suku sebelah ini akan menjadi 1/4 aja. Seperti yang ada di persamaan samping ada 1/4. Nah, suku yang sebelah kanan kita bagi dengan T juga. Nah, suku yang sebelah ini kita akan bagi dengan seperti ini juga, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, dibagi dengan T besar, maksudnya dibagi dengan T besar ya. Jadi kayak T besar yang ini. Nah ini ketika kamu masukin ke bawah dibagi di bawahnya ini, maka akar L per G nya akan hilang dan menyisakan ini bagian yang ini bagian T nya. Oke, T besar. Nah, persamaan ini T yang tau ini itu dekat atau mungkin dianggap dengan, bentar saya rapikan ini ya gitulah biar nggak usah nulis. Oke, persamaan ini berarti kan bisa disederhanakan menjadi
T tau sama dengan 1/4 dikalikan dengan 1 minus F fungsi apa? Theta dan K dibagi dengan K fungsi K. Oke. Integral K yang di bawah seperti ini itu ternyata adalah bisa didekati dengan sebuah deret seperti ini. Oke, karena kita melihat deret berkait dengan nilai faktorial seperti ini, maka kita ingat menggunakan materi yang sudah kita pelajari pada di metode numerik, yaitu kaitan dengan rekurensi seperti yang ada di sini. Nah, akan didapatkan kaitan rekurensi seperti ini, bahwa A ke I itu adalah ini dikalikan dengan I sebelumnya, A ke sebelumnya gitu. Oke. Sedangkan untuk menyelesaikannya F yang di atas, kita langsung menggunakan integral eliptik seperti yang kita lakukan di bagian ini. Ini kita bisa pakai bagian ini juga boleh, karena ini sudah integral yang proper gitu, bukan yang improper. Oke, kita lihat kodenya. Oke, pertama kita melakukan definisi untuk referensi K. Referensi K yang ini kita definisikan sebagai ini. AI awalnya 0, my seriesnya kayak jumlahannya. AI awalnya 0, GI awalnya 0, A0 awalnya 1. A0 emang harus 1 kan, karena ini bagian di sini. Terus ya G0 adalah ini. Oke. Untuk I dari 0 sampai 10 gitu kan. Kita mencontohkan sampai 10 saja. Didekati untuk kita menganggap untuk N yang lebih besar nilainya sudah tidak signifikan gitu. Makanya kita cukup sampai 10 aja. Atau ini kalian juga bisa bebas mengaturnya di sini mau sampai berapa. Terus lakukan rekurensi. Ya seperti yang materi sebelumnya, kalian bisa cek lagi video sebelumnya kalau mau lihat tentang rekurensi. Terus ya ini kita perlu mengalikan dengan Pi/2 yang ini dikalikan dengan AI. Oke, terus definisikan fungsi yang itu mau diintegralkan, fungsi yang eliptik, maksudnya yang ini, yang atas ini seperti ini, 1/akar 1 minus K ini kuadratkan, K sin X kuadrat. Oke, ternyata di sini kita menggunakan integral eliptik menggunakan metode kuadratur. Jadi kita nggak peduli kayak yang sebelumnya, video sebelumnya kita pakai ini. Terus ya ini batasnya, ini udah kayak sebelumnya, bisa cek lagi video sebelumnya. Terus kita lanjutkan dengan plotting. Kita coba untuk N30, kita tuliskan theta itu batasnya dari kita bebas, ini inputannya bebas, kalian mau berapapun ini bebas, batas atasnya ini juga bebas, N ini juga bebas. Oke. Tau NP zeros ini adalah buat mendefinisikan biar kita punya tahu ruang. Kita minta ruang ini, minta ruang buat T sebanyak N gitu, sebanyak N kolom, sebanyak N baris, dan theta 0 ini adalah nilai awalnya. Eksak ini buat eksak, kita akan bandingkan dengan yang eksak dengan yang rekurensi gitu. Intinya kan kita melakukan evaluasi dari yang ini, yang bagian K ini kan kita rekurensi, harusnya kan kita bisa melakukan eksak juga dengan cara mengintegralkan ini bentuk ini. Oke. Kita lakukan perulangannya untuk mencari theta I ke I. Theta nya sebagai X ya. Kita integral untuk mencari T ke I gitu kan. T ke I itu berapa? Ini tau ke I itu sama dengan ini. Nah, untuk yang eksaknya itu ini. Nah, mau diplot dan hasilnya seperti ini. Ya, oke. Ini bentuknya kita bisa ubah-ubah batas-batasnya, terserah. Contoh ini kita
sampai pi per 2 gitu kan. Maka ketika kita run, dia akan menunjukkan batas yang di bawah ini semakin berbeda, dan ini bentuknya udah kelihatan memang mirip gitu, sehingga ya itu bisa kita atur. Oke, cukup sekian di video tutorial series pertama. Lanjut di series kedua.